إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas keimanan kita kepadanya, meningkatkan ketakwaan kepadanya. Karena sebaik-baik bekal untuk menuju kepada kematian hanyalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Takwa inilah yang akan menyukseskan seseorang baik di dunia, terutama sekali adalah di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sana yang ada hanya awal daripada kehidupan dan tidak pernah ada yang namanya akhir daripada kehidupan. Dan sukses yang sebenarnya adalah tatkala
kaki kita melangkah ke dalam pintu syurga. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yubghidhu kulla ja'dhari jawadin sakhabi bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah." Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang besar, bahwasanya ada beberapa sifat manusia yang itu ada pada diri seseorang, yang mana Allah Subhanahu wa taala apabila sifat itu ada pada diri seseorang, maka Allah akan membencinya. Allah tidak akan senang kepadanya. Allah akan memurkainya. Bahkan Allah akan menghancurkannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama, apabila sifat itu ada pada diri manusia dan Allah membencinya adalah ja'dhari. Apa yang dimaksud dengan ja'dhari? Yaitu orang yang takabur atau orang yang sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menolak kebenaran. Orang-orang yang menganggap ada yang lebih baik daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menganggap dirinya itu mampu memutuskan sesuatu sehingga tak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak butuh kepada ayat-ayat Allah. Tak butuh kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Dia sombong dengan ayat-ayat Allah. Tatkala ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, dia menolak dengan berbagai macam bahasa. Tatkala hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disodorkan kepadanya, dia juga mencari berbagai macam alasan-alasan yang lain untuk menolak ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah min al-kibr. Tidak akan masuk syurga seseorang yang apabila ada dalam hatinya sedikit kesombongan,
Walaupun kesombongan yang dia miliki hanya sebesar biji zarah, sebesar biji sawi, sekecil apapun kesombongan yang ada pada pribadi manusia, maka Rasul telah katakan dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan orang yang memiliki sifat sombong ini akan Allah hancurkan. Perhatikan apa yang menyebabkan Fir'aun itu Allah hancurkan. Itu semua penyebabnya adalah karena kesombongannya terhadap ajakan Nabi Musa alaihi salam. Sombong terhadap ajakan para rasul. Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap dirinya itu bisa segala-galanya. Bahkan dia berani-beranian mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Lalu dengan kesombongannya itu Allah pun menghancurkannya. Bani Israel juga Allah hancurkan disebabkan juga mereka sombong. Abu Lahab dan Abu Jahal dan kawan-kawannya juga Allah hancurkan disebabkan juga karena kesombongannya. Bukan mereka tak tahu itu benar, tahu. Mereka tahu ajakan Nabi itu benar. Mereka melihatnya secara langsung bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kelebihan-kelebihan mukjizat. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi disebabkan mereka memiliki sifat sombong, mereka pun menolak setiap kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong ini salah satu yang akan menghancurkan kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah jawab yang akan membinasakan manusia yang Allah benci terhadapnya, yaitu seseorang yang rakus dan gandrung untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan niat yang tidak benar, dan didorong kecintaannya yang sangat besar terhadap hartanya. Akhirnya dia tak peduli dari mana harta yang dia dapatkan. Yang penting dia mendapatkan harta yang banyak, sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, baik dengan cara yang halal ataupun tak halal. Yang penting setiap keinginannya itu tercapai sesuai dengan hawa nafsunya. Yang penting dia bisa membangun rumah sebesar-besarnya, semahal-mahalnya. Yang penting dia bisa beli mobil semewah-mewahnya. Yang penting dia punya pangkat dan jabatan sehebat-hebatnya. Dia tak peduli bagaimana caranya. Yang penting dia harus mendapatkan setiap keinginannya yang sesuai dengan nafsunya. Mencintai harta yang melebihi daripada yang lainnya. Wa tuhibbunal ma'a hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Sehingga dengan harta yang dia miliki itu tidak menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan harta yang dia miliki itu menjadikan dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada orang yang mengajak untuk berinfak, untuk bersedekah, dia akan mencari berbagai macam alasan untuk tidak berinfak dan bersedekah. Padahal tatkala seseorang meninggalkan dunia ini, tatkala seseorang dimasukkan ke alam kuburnya, apa yang dia minta kepada Allah? Yang dia minta kepada Allah itu tak banyak. Yang dia minta kepada Allah itu adalah laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, sekiranya Engkau menangguhkan umurku, jangan Engkau matikan aku ya Allah. Berikan kesempatan kepadaku hanya sebentar saja untuk kembali ke dunia. Aku ingin berinfak, fa'asaddaq. Aku ingin bersedekah ya Allah. Aku ingin menginfakkan hartaku yang masih banyak itu ya Allah. Aku masih punya toko ya Allah 5 pintu. Ingin aku infakkan itu semuanya ya Allah di jalan-Mu. Ada masjid yang gak siap-siap ya Allah. Aku punya harta ya Allah. Aku ingin membangun masjid itu. Tapi sayangnya bahasa itu keluar tatkala dia sudah berada di alam kubur. Aku punya deposito, aku punya emas, dan aku punya berbagai macam kekayaan-kekayaanku yang lain ya Allah. Belum sempat ku infakkan ya Allah. Aku ingin berinfak ya Allah. Fa'asaddaq. Tapi sayangnya bahasa itu keluar tatkala dia sudah berada di kubur, di alam kubur. Ingat, tak ada satupun manusia yang sudah berada di alam kubur kemudian Allah bangkitkan lagi. Tidak ada. Karena Allah Maha tahu betapa banyak manusia yang Allah selamatkan daripada kematian. Betapa banyak yang Allah selamatkan manusia dari berbagai macam penyakit-penyakit yang akan membawa kematian kepadanya. Setelah dia sembuh, kembali dia pelit, kembali dia kikir, kembali dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pun tak akan pernah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia 2 kali. Hanya sekali. Hanya sekali Allah berikan kesempatan hidup kepada kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menghitung-hitung harta. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka dengan harta yang Allah berikan kepada kita, sampai kita masuk ke alam kubur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sifat
yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan membawa kebinasaan pada manusia. Yang selanjutnya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sakhab bil aswaq, yaitu orang-orang yang karena kerakusan dan kegandrungannya pada harta, ia banyak berbicara, banyak mengolah bahasa, banyak berteriak di mana-mana, mengolah berbagai macam bahasa-bahasa untuk menipu manusia, supaya manusia itu mengagung-agungkan dia, supaya manusia itu memilihnya. Dia mengolah dengan berbagai macam bahasa yang tidak ada pun dia bisa mengadakannya, yang tidak akan mungkin dia kerjakan pun mungkin dia ucapkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh mengingatkan kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan bahasa-bahasa yang baik. Kalau tidak ada bahasa yang baik, maka hendaklah dia diam. Allah juga mengingatkan kita, ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun bahasa yang keluar dari mulut seseorang melainkan semua akan dicatat. Malaikat tak pernah mengenal bahasa pura-pura. Malaikat tak pernah mengenal bahasa seloroh, bahasa ecek-ecek. Yang jelas, setiap yang keluar dari mulut seseorang, semua akan dicatat. Maka bahasa itulah yang banyak menghancurkan manusia. Mulut itu yang banyak menghancurkan manusia, yang banyak membinasakan manusia, dan juga banyak membawa kebahagiaan kepada manusia. Kata pepatah dulu, mulutmu itu adalah harimaumu. Mulutmu itulah yang akan menerkammu. Maka hati-hati di dalam berbicara. Kemudian yang selanjutnya, himar bin nahar. Yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dia di siang hari itu seperti keledai. Maksudnya adalah yang dia fikirkan di siang hari itu adalah menu makanan. Yang dia pikirkan itu, hari ini aku mau makan apa, pagi ini mau makan apa, siang ini mau makan apa, malam ini mau makan di mana. Hanya itu yang ada di pikirannya. Makanan dan makanan, menu berbagai macam menu, seberapapun harganya dia sanggup. Tapi dia lupa apa yang sebenarnya yang harus dia fikirkan dalam kehidupan sehari-harinya. Pada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus dia fikirkan adalah amalan apa hari ini yang harus aku kerjakan sehingga Allah itu mencintaiku, sehingga Allah itu menjauhkan aku dari berbagai macam azabnya. Amalan apa yang harus aku lakukan hari ini untuk menghindarkan diriku dari berbagai macam wabah penyakit. Maka hari ini berbagai macam musibah datang. Itu semuanya adalah hasil perbuatan manusia sendiri. Manusia sendiri yang memintanya.
Karena Allah telah ingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan limpahkan keberkahan baik di langit ataupun di bumi. Namun sayangnya mereka itu berdusta. Karena kedustaan mereka, Allah timpakan kepada mereka berbagai macam azab. Inilah yang kita rasakan hari ini. Panik tatkala Allah berikan cobaan kepada kita. Susah tatkala Allah uji kita. Namun sayangnya banyak manusia lupa dari mana ini asalnya. Sehingga tak sedikit manusia tatkala Allah berikan cobaan seperti ini bertambah jauh dengan Allah, bukan tambah dekat dengan Allah. Padahal Allah mengingatkan kita, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah sengaja memberikan azab kecil dulu kepada kita sebelum Allah berikan azab yang besar nantinya di hari akhirat, supaya kita ini kembali kepadanya, kembali melaksanakan ketaatan kepadanya, kembali melakukan hal-hal yang dicintai olehnya. Inilah harapan Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita introspeksi diri kita di awal tahun Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam azabnya, baik dunia ataupun akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.